Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa itba'ihi qalbin salim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfirlana kafadhakir wa nawwir qulubana bi hidayatin. Rabbi syrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal ansal wa la takum minal ghafilin. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah. Mari kita pertama memunajat rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dimaukan kita untuk genapi tatanan lahir, tatanan syariat, tatanan kehidupan berdunia dengan butiran iman, sehingga ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan kepada Rasul dalam posisi ikatan bersaksi secara fakta rasa hati nurani. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat permohonan ucapan salawat semoga dalam salam semoga dalam syafaat berbicara bahwa pada saat di dalam kita tentang jamaah tatanan wahyu jatayu dengan santriwan dan santriwati Pomosdanya dan seluruh sivitas di Pomosda dan sivitas di Pondok Sufi Jamaah juga Jamaah Tatanan Wahyu, bahwa kita tidak, yang kita butuh waspadai dengan perilaku syukur dan perilaku sholawat itu ojo dadi ewane wong sing kaku beku fanatis. Jadi karena Jatayu memang tidak digunakan untuk membangun fanatisme kelompok dan golongan, tidak membangun fanatisme beragama. Karena di dalam ayat-ayatnya Allah memang kehidupan tatanan syariat yang intinya itu adalah tidak berpecah belah, tidak melihat kelompok dan golongan serta keyakinan, apalagi bahasa, suku, bangsa, warna kulit, apalagi. Selaginya perbedaan agama pun tidak menjadi perkara bagi kita untuk melakukan tatanan kehidupan berdunia dengan kehidupan sosial, berekonomi, bermasyarakat, berbangsa, menata diri, keluarga, lingkungan, bahkan dalam komunitas berbangsa dan bernegara. Karena bahwa itu yang diwasiatkan para nabi, para rasul perihal tatanan syariat wala tatafarraqu yang sering sekali telah kita sering diskusikan gitu. Kemudian makanya bahwa pada saat kita telah dimaukan ilmu tauhid, ilmu nubuah, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, ilmu yang diperoleh dengan satu kalimat bahwa man la saseh, siapa di dunia tidak memiliki guru yang menunjukkan keberadaan dia zatullah,
supaya Allah dikenali yang punya namanya, zat al-ghaibnya, supaya ada kehadiran di dalam hati, sehingga jadi semua aktivitas dapat memusat ilahukum ilah wahid, memusat dalam ilahukum di semua aktivitas yang kita lakukan itu adalah ilah wahid, menuju kepada Dia yang wujud, yang ditetapkan adanya di semua aktivitas, dijadikan tempat bergantung, dijadikan tempat kembali, menjadi fakta di dalam rasa hati, sehingga dalam ikatan saya bersaksi inilah disebut zikir. Di semua aktivitasnya ada kehadiran Dia yang punya nama Allah. Kemudian diperintahkan bahwa kepada kita itu tantangan lahir. Wadzakur rabbaka fi nafsikan, bahwa atas adanya kehadiran Dia Tuhan di dalam rasa hati nurani itu berada di dalam sebuah ingatan tentang Tuhan kamu. Tetapi dalam bahasa di ayat ini rabbaka wadzakur rabbaka, berarti di sini ada unsur sebuah sistem dengan perilaku, sistem rabbaka, sistem kehidupan, sistem menuju ke sistem bertuhan, sistem ketuhanan di semua aktivitas. Itu ada Allah minas samawat, Allah yang di langit, Allah yang ditetapkan ada kehadiran Dia, dan kita menjalankannya di dalam sebuah sistem karena sunnatul rasul, karena dalam keyakinan fakta, ya, karena sudah terkatakan fakta berkait dengan aguru-guru rabbaka. Itu adalah sistem kehidupan berdunia, bahwa Tuhan tidak menampak ngejawantah, maka Tuhan membuat utusan atau khalifah. Khalifah itu hubungan wakil muwakal di dalam diri kamu. Jadi ingatan keberadaan Tuhan yang diwujudkan dalam sistem kehidupan berdunia itu tanduruan dengan berlaku merendahkan diri, akhlak dan tawadhu, dan rasa takut terhadap apa to sing diwedeni iku apa, yakni berkaitan dengan takut atas menyusupnya nafsu, menyusupnya kepentingan, menyusupnya ego, menyusupnya kumantilnya hati, kumantilnya kebendaan, kumantilnya pada jabatan, kumantilnya pada harta benda, kumantilnya pada keturunan, berbangga-bangga kepada keturunan. Maka ini merendahkan diri dan rasa takut. Kita memerlukan sikap yang hati-hati dan waspada, hati-hati lan waspodo. Perilaku ini kan sangat diperlukan supaya kita tidak digerogoti oleh ego, oleh kepentingannya nafsu. Walaupun kita bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan dunia, kita memahami bahwa alat di dunia ini adanya alat, ini semuanya alat, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu karena kita faktanya sadar bahwa kita bisa obah, bisa bergerak, bisa osek, itu karena ada Dia, ada kehadiran Dia, sudah diberi kehidupan oleh Dia sehingga bisa bernafas, itu hanya karena adanya Dia. Maka kita akan memperlakukan perbuatan-perbuatan baik dan memberdayakan diri untuk berbuat lakon dan pitukon. Tapi bagaimana supaya tidak kumantil kepada hal ikhwal tentang duniawi dan materialnya dalam kehidupan berdunia, di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dalam kehidupan berjamaah, dalam interaksi sesama di antara kita. Itu membutuhkan kewaspadaan perilakunya kita butuh waspada, ucapan kita butuh waspada, kan gitu kan. Sehingga ucapan kita adalah kalimat, kata dan kalimat ucapan yang saling support, saling mendukung.
Jika ada orang lain yang minta dukungan untuk pembenaran atas ketidaksenangannya kepada saudaranya, kepada orang lain, ya kita mestinya tidak mengiyakan, tapi kita mengingatkan. Kalau tidak ya bisa ya diam. Paling tidak ya jangan mengerasani, mengerumpik sesuatu yang kita tidak tahu apa sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh dia. Kita kan butuh hati-hati. Yang dikatakan bahwa wakhifatan itu hati-hati terhadap perilaku prasangka. Hati-hati. Kadang kita kan tidak bermaksud prasangka, tapi tindakan dan kata kita terkadang menunjukkan prasangka. Kita tidak bermaksud prasangka, orang lain juga tidak bermaksud prasangka, tapi terkadang menunjukkan keprasangkaan itu. Sehingga ini terus menerus wadul jahri minal qauli, wadul jahri minal qauli. Jadi baik dalam jahr, penampakannya itu kehidupan yang harmonis karena penampakannya itu adalah mendorong dan mensupport, dan ingatannya keberadaan Tuhan itu tidak dilesankan, tidak melalui lesan. Makanya kalau zikirnya Allah itu bukan zikir. Jadi definisi di ayat Al-A'raf 205 ini, ternyata yang dikatakan zikir itu bukan yang dilesankan, tapi yang memang keberadaan dia yang punya nama Allah, yang al-ghaib, ingat kepada keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan. Karena ingatnya kepada diri Tuhan itu wadul jahri minal qauli, tidak dilesankan, tidak berlesan, tapi mengenalinya berada di dalam dada. Jahri minal qauli, tidak dilesankan dari sebuah kalimat, tidak dijaharkan lesan. Ini ayat ini kan menunjukkan bahwa ingat kepada Tuhan itu bukan lesan. Ada butiran iman, seperti kalau kita mengatakan garam itu lesannya, apakah kita zikiri kemudian garam, ya tidak akan merubah apapun. Wembo omen zikiri masaanmu mbok zikiri garam, tidak akan merubah sayurmu kuwi dadi asin. Paling yang mbok idoni apa mbok keleki lagi asin. Tapi pada saat ingin mengetahui, ingin merubah dampak supaya sayur itu asin, ya rasa mbok lesan ke garam dijikuk, nek wis kenal garam mbok lebone sayur, maka itu menjadi asin. Ning nek kowe lebone garam mbok dalek kurang asin, terus garame mbok kek sendok tetep gak rubah-rubah, kaya ndek nggone ngarepe cerita apa seneng ndek nggone wong media guyon itu ya. Dan jangan menjadi orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang dikatakan ghafilun itu orang-orang yang tidak ada kewaspadaan, tidak ada kehati-hatian. Kemudian juga kehidupannya itu wala takun. Takun itu kehidupan ini sendiri, berpikir, mendengar, melihat, itu namanya wala takun minal ghafilin, kehidupan itu sendiri. Kemudian ini saya ambil juga dari surat Fat, bahwa kita membangun sebuah komunitas untuk rohma bainahum, untuk membangun kasih sayang, untuk membangun al-hub, untuk membangun hubungan interaksi dan koneksi, kecintaan. Jadi aktivitas kita lakukan didasarkan di atas sebuah kecintaan ruh, kecintaan birohilah.
Al-hubbi rohilah, kecintaan karena sadar atas ruh. Kita membangun saling berkasih sayang, elek-elekan, bebarengan ya. Kita bangun komunikatif dan musyawarohan. Sekali lagi bahwa sering saya sampaikan, komunikatif itu lapang dada, nyegoro, bukan kok nyangkeman, bukan ya. Orang komunikatif ki wani ngalah, wani ingah-ingih. Itu orang komunikatif, wani ngalah, wani ingah-ingih. Sing angel itu ingah-ingih. Itu pekerjaan sulit. Kowe rumangsa bener, suatu saat ketahuan tibake sing mbok yakini bener, kadung pedi, tibake salah. Itu biasane ingah-ingih. Tibake memang salah, pedi banget. Nek pancen ngono wis kepentok ngono ora sah selak. Aku salah ya kan ngono kan. Lho yo we piye? Nek kono si panggang ngeyel, ya aku bodoh. Lah iya aku mbok pateni apa piye? Sebab saat seseorang itu takut dikatakan bodoh, padahal dunia ini berproses. Saat seseorang itu di dunia takut ingangi dan takut dikatakan bodoh, maka seseorang itu enggak berproses. Pasti kita akan bersembunyi, mendelik dari kenyataan. Apa wi? Delik bahasa Indonesianya apa? Delik lah. Sembunyi. Bersembunyi dari kenyataan. Delik itu bersembunyi. Nek bahasa Indonesia mendelik. Namun kita juga terkadang memang harus jelas dan tegas. Asyidat al-kufar, kita tegas dan kepada orang-orang kafir. Tegas, tapi kalau kita berbicara bahwa asyidat al-kufar, kita juga harus jadi rohama bainahum, kasih sayang, tapi juga tegas kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir, ciri orang kafir itu pemecah belah. Ciri orang kafir itu pemecah belah. Seneng rasani, seneng ngelokne, seneng membuli. Ini kan bisa menjadi sebuah perilaku yang berciri khas orang-orang kafir, orang-orang musyrik, suka memecah belah. Itu tegas pada diri kita, awalnya itu dari diri kita. Kita itu untuk menjadi orang-orang yang tidak berada di dalam kekafiran, karena kafir itu maknanya perilaku yang tertutup, perilaku yang jumut, perilaku yang kaku, perilaku yang keras kepala, perilaku yang tidak bisa melihat kekurangan diri dan kelebihan orang lain. Yang dilihat itu hanyalah dirinya orang yang selalu lebih daripada orang lain. Itu ciri-ciri orang-orang yang berada di dalam kekafiran. Orang-orang yang tertutup, sumum bukmun umum faum la yarji'un. Orang-orang yang tertutup, orang yang kafir itu akan cenderung mereka itu tidak bisa kembali. Akibat tertutup, jumut, kaku dan beku. Jadi kita sebagai jamaah Jatayu itu yang kita bangun dalam komunitas kita. Butuh hati-hati teman-teman. Sedulur semuanya butuh hati-hati, karena pada saat kita berbicara bahwa pada saat semua wasiat Nabi, semua Rasul di dalam surat Syura 13 ya, surat 13 itu, bahwa intinya semua tatanan lahir, tatanan syariat, mulai salat, poso, zakat, kaji, itu intinya berada di dalam penegakan kehidupan. Itu esensinya itu adalah tidak berpecah belah, wala tatafarraqu. Itu satu perilaku
ketauhidan, hati tatanan lahir di dalam sebuah jamaah kita itu adalah bagaimana secara lahir, secara jasad itu membangun sebuah perilaku wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Sering saya sampaikan kalimat wala tatafarraqu itu berarti ada bentuk aksinya, ada bentuk aksinya. Pada saat kita berbicara begini bahwa proses sebuah, kalau dibuat tahapan sepertinya jauh, tapi mengenai sebuah kesadaran itu memang ada tahapan atau proses. Mulai seperti halnya kalau kamu tuh publikasi sebagai marketing atau humas, atau kita katakanlah publikasi sebuah pendidikan, itu sesuatu untuk dapat seseorang itu menerima akhirnya membeli produk itu pasti ada prosesnya. Pasti ada prosesnya. Sebenarnya hampir semuanya sama, pasti mengalami 7 tahap proses. Mendengar lebih dulu sebagai sebuah data, kemudian pemahaman, kemudian setelah memahami kita masuk menjadi melakukan aksi, kemudian kesadaran, kemudian hipotesa, sintesa, baru pencerahan, baru membeli. Pun di dalam sebuah keilmuan juga sama. Sebenarnya begitu. Tapi banyak orang yang sebenarnya baru tingkat pemahaman, kemudian aksinya juga karena masih memaksa. Gelem mergo mau sholat, meksa poso, meksa gotong royong, meksa kan gitu. Jadi karena setelah kita memahami memang kita harus bergerak, karena akal kita kemudian berpikir kalau saya nggak aksi, nggak ada lakon, nggak ada pitukon, maka nggak akan menuju sebuah kesadaran. Jadi ada proses ini. Biasanya orang itu yang posisi di wilayah aksi kepada kesadaran itu kita akan menemui yang disebut dengan titik jenuh. Waleh, aduh kok ngene-ngene to yo piye iki gak ndang payu-payu yo aku wis kadung gawe wis kesel. Itu biasanya berada di posisi ini. Posisinya pada saat ada ketekan sebuah perilaku jenuh. Saat kita tinggal, ada orang lain yang membuat, tonggomu, koncomu, dia tiba-tiba cepat berkembang, kemudian kita mengatakan, wah kowe bakat bakul, wah kowe bakat produksi, nggawi langsung payu, aku padahal wis suwi, wis bulan-bulanan bahkan tahun gak laku-laku. Padahal gara-gara kowe mbok tinggal, orang lain masuk, dia menggunakan publikasi yang telah kamu lakukan sebelumnya. Pada saat kita membuat satu perilaku, pertama itu adalah data sebagai sebuah informasi, kemudian kita memahami, setelah kita itu melakukan aksi, entah mungkin menggunakan market, menggunakan publis, menggunakan media, belum ada yang nyaut, kena jenuh, kena waleh, kena ya jenuh ya waleh ya, kemudian orang lain masuk, ternyata dia langsung laku, dikatakan memang kamu sudah membantu memberikan publikasi. Di keilmuan juga sama. Saat jenengan itu dulu pada saat akan nyuwun ilmu dalam pencarian, makanya kalau di ayatnya itu watabi, carilah, kemudian ikuti, wabtagu, carilah, kemudian ikuti. Kalimatnya bukan tunggulah, bukan. Sebab kalau orang nunggu itu nggak akan pernah melakukan aksi, hanya berhenti pada pemahaman. Orang yang pada berhenti pemahaman itu cirinya pinter ngomong tapi gak iso ngelakoni. Pada saat kita berada di posisi, katakanlah konsep-konsep telah kita baca, kemudian kita memahami, kan gitu kan,
Faham toh? Faham? Faham nggih? Itu lagi tingkat loro. Faham maksud saya? Faham maksud saya? Faham. Tapi lumayan nek faham gitu loh ya. Jadi kalau kita faham itu baru tingkat loro. Jadi pada saat kita memahami sesuatu kemudian kita merasa telah sadar, bahkan kita mungkin telah tercerahkan. Wah, matur nuwun saya sudah tercerahkan. Enggak, itu baru faham. Untuk masuk ke wilayah tercerahkan itu masih ada 5 tahap yang harus dilakukan. Perputaran ini pun 3 kali begitulah. Ya memang satu proses otak dalam model kerjanya memang begitu. Makanya otak itu, cara bekerjanya otak itu tanya jawab. Ya kamu harus dialog terhadap diri kamu sendiri. Dialog antara otak, antara nurani, antara iki apa ya, itu kemudian namanya tafakur, namanya kan analisa, namanya hipotesa kan gitu. Laboratorium diri. Jadi kalau kita paham model, kemudian rasional kita gunakan untuk aksi. Setelah kita memahami ilmu, maka kita memerlukan aksi. Setelah aksi kita akan masuk ya kesadaran. Kowe sadar nek olahraga itu perlu, itu sadar apa faham. Faham olahraga menjaga kesehatan, makan sehat itu perlu, itu faham. Ini urung sadar, wong nyatane apa? Nek mangan ya enggak tahu milah-milih kok. Enggak tahu milah-milih, milih-milih kok. Pahit sithik dibuang. Kan gitu kan. Iki panganan nopo iki kan gitu. Kalau orang sadar yang dilihat itu kandungan yang berada di dalam zat makanan itu. Ya tapi ya kadang ya kita juga memperhatikan enak pokoknya durian, kandungan yang bagus itu bukan dagingnya tapi bijinya karo kulite. Jadi nek kowe sadar maka yang dimakan adalah biji sama kulit, isine kayak nek kancamu dagingnya. Ning sing larang dagingnya ya gitu. Nah, ini sehingga kemudian kita makanya pada saat orang itu pada saat di wilayah pemahaman kita sering sudah merasa tercerahkan, sebab kalau pada saat masuk faham kemudian masuk aksi kemudian masuk kesadaran sampai tingkat ini saja sudah luar biasa. Kita sudah waspada, wis waspada. Pada saat ada sesuatu yang menjadikan kita itu hubungannya retak hanya karena ego kita, maka ini sudah waspada. Tapi kalau kita katakanlah ayo budal mujadah gotong royong ayo, kemudian temenmu sepurane aku gak iso, aku ki mau lagi enek repot, kemudian wes ketak koncoku tajak gak gelem delek cirine faham, cirine anu nderek guru, cirine ibadah apa dijak ragilem jak gotong royong gelem, dijak bantu wae ra gelem, enek koncone padahal butuh ya ra gelem bantu, mbel gedes apa jangkrik tenan nek kancaku kuwi. Lah iki jenenge jane padha wae. Berarti ini juga masuk wilayah hanya faham. Biasanya orang di sini itu gampang benturan, memaksakan kehendak.
pada saat di posisi masih peringkat faham dan aksi. Makanya hati-hati, kowe iki nek sregep kudu malah hati-hati, mergo nek sregep mutu berangkat dari faham. Saat ada orang lain yang tidak sregep kamu, serajin kamu akan mudah menilai, aku lo rajin opo kowe gak rajin, kan begitu. Pada saat kita itu berarti bahwa untuk mengkoreksi, membuat parameter bahwa kita sebenarnya masih di wilayah paham. Kalau ya sadar itu akan rileks. Allah gak gak gelem ya wis ganjarane tak pek dewi, kan begitu. Gitu. Pada saat kita berada di wilayah kesadaran. Tapi kalau kita wilayah paham itu mudah tiba-tiba nafsu kita terlibat. Wis tak omongi, gak rubah, gak ngatek, lah duka niku. Wong saya beri pemahaman itu sudah panjang lebar, semua sisi sudah saya beritakan ke dia, tapi nggak nyaut blas. Gitu. Bagaimana kan begitu? Atau kemudian dia dinasihati oleh orang lain, ternyata dia bisa lebih menerima. Kemudian padahal biar aku tak omongi podo karo kowe, pas aku padahal lebih jelas aku, wong pinter aku karo kowe, tapi kok paham penjelasanmu. Berarti kita saat itu posisi kita masih posisi faham, kan gitu. Ya kita hanya sekedar itu. Ya saking lebih dari ilmu. Apakah bukan berarti itu harus tahapan dilewati? Enggak. Tafakur rasional menggunakan akal, maka loncatan tajali itu akan terjadi. Kemudian hipotesa, saat kita menghipotesa berarti kita mulai tafakur, kita mentafakuri sesuatu ilmu iki nek pancen iki bener, berarti oh iya wit-witan itu kalau tanpa huwa, tanpa dia nggak bisa apa-apa. Oh iya ya, lah ini kita masuk hipotesa.